Itu seperti itu. Oke. Nah, kalau kenapa bisa muncul sejumlah angka nominal dari 5 ke 4? Nah, itu siapa yang bertanggung jawab gitu atas munculnya sebuah angka itu, Bah? Itu kan harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan siapa yang mengucap itu ya. Itu kan kalau muncul angka itu berarti ada penawaran. Iya. Ya kan? Ada janji. Kemudian ditawar. Makanya akan muncul apalagi ada perubahan dari 4 ke 5, itu berarti kan ada 5 ke 4. Ada negosiasi kan. Iya. 5 ke 4. 5 bro, 4 aja. Nah, muncul mau masih uangnya pun siapa yang ngomong kan? Nah, itu semua harus dibuktikan. Tentunya kan oleh penyidik dibuktikan, bukti-bukti awal kemudian dibawa ke pengadilan, nanti itu kan harus diuji. Makanya kita selalu harus mengatakan bahwa siapapun orang di Indonesia ini, di dunia, selama dia belum ada putusan, ya kan, pengadilan yang inkrah, kita harus mengedepankan unsur praduga tak bersalah. Itu artinya bahwa kenapa kita harus mengedepankan praduga bersalah? Karena memang pengadilan lah tempat untuk menguji sangkaan-sangkaan itu, sehingga sangkaan-sangkaan dan tuduhan-tuduhan itu yang disebut praduga tak bersalah itu kita selesaikan, kita buktikan, ya kan? Kita buktikan bahwa oh iya, menurut keterangan ini, menurut bukti ini, jam sekian di mana segala macam ternyata ini bersalah. Nah, harus dibuktikan. Kalau muncul misalnya di persidangan, kata ini, karena semuanya juga saksi itu kan, bukti itu kan harus valid, ya kan? Bukti yang sah. Nah, itu kenapa muncul misalkan apa tadi? Angka. Jadi angka itu bisa saja udah loh Mbak, berhenti, nanti gua kasih sekian. Jangan sekian lah misalnya. Atau tanya Mail aja, atau Mail tanya Mbak, ya kan? Karena kan Mail bisa saja dia berimprovisasi atau misalnya tanpa ada arahan. Tapi gua nggak tahu sejauh mana nih kepatuhan Mail kepada kita. Apakah dia harus sesuatu nanya dulu misalkan? Misalkan mau menggeser sendal aja gua, Mbak, apa ini pindahin atau kan? Atau geser kursi aja. Nah, gua kan nggak tahu patuhannya. Kan gua nggak tahu nih, apakah dia kan asisten ya? Iya. Asisten itu kan mendampingi ya. Itu kan juga harus logika itu kan harus kita tunjukkan. Angka itu muncul dari mana? Tetapi yang gua lihat sebetulnya yang paling terang itu mensrea itu adanya di yang datang. Siapa, Bah? Yang datang itu siapa? Siapa yang datang? Ya si Reza. Dokter kan ya? Nah, dokter itu dia datang untuk apa sih? Gue tanya. Kenal enggak apa enggak? Datang ke situ, tentunya dia punya niat, punya kejutan. Nah itu kan kita nggak tahu kejutan apa. Apakah mau minta tanda tangan atau untuk foto bareng kan? Atau foto bersama, sehingga muncul dari situ. Nah kalau di kita kalau tanpa dukungan misalkan rekam jejak, kalau di pidana itu ada misalkan ada orang dituduh melakukan pelecehan dan sejenisnya, misalkan dia membela diri, saya enggak, sumpah, ya kan? Sumpah, tapi ini korbannya ngaku enggak, itu hanya ngaku nuduh aja. Nah kadang-kadang polisi ya dia mencari bukti-bukti yang kira-kira rekam jejak dia, pernahkah dia melakukan itu? Nah tiba-tiba ternyata dia bilang enggak, datanglah korban yang ke-19 yang mau ke-20, berarti dia yang ke-20 yang terakhir. Nah bisa seperti itu. Nah kita pernah nggak dia pernah dihukum nggak tentang masalah itu? Pemerasan gitu ya? Belum pernah? Iya. Pemerasan gitu. Belum? Iya. Kan ada yang dia memang kerjanya itu gitu. Itu teknik apa modus misalkan.
ketika dia muncul aja ngomong masalah kasus seorang, orang udah menduga modus dia mah paling juga ujungnya UUD kan, Iya. nego ya, Ujungnya duit. duit. Nah itu menurut gua kan bola itu dilemparkan oleh seseorang ke dalam rumah kita sehingga bola itu menjadi bola liar. Nah, seperti apa, siapa yang menendang gitu, siapa yang menendang, sehingga muncullah 4-5 terus. Nah sehingga kalau gua baca di online itu bahwa pasalnya diganti. Nah itu rumah terus mensreanya kan, pemerasan. Nah pemeras itu kan jelas ya kan, memaksa seseorang atau kelompok ya kan, agar memberikan sesuatu kepada dirinya dengan paksaan atau dengan kekerasan, dengan ancaman, sehingga untuk menguntungkan dirinya. Apa? Ya itu tadi, gua akan berhenti ngomong kalau lu kasih uang. Iya. Kalau enggak, gua sebar lo. Itu jahat gak perbuatan seperti itu? Mulai jahat. Jahat. Itu kan? Dan itu kan kabarnya yang dilakukan di kita seperti itu. Dia ingin dia tahu nih ada produknya Dr. Reza itu kata yang kabarnya itu overclaim lah gitu, bermasalah. Nah kalau dia mengancam ingin menyebarkan gitu. Nah mungkin dari situlah seorang Dr. Reza Gladys nggak mau gitu. Akhirnya dia datang ke Mail. Kabarnya seperti itu ya. Itu gimana tuh? Kabar kan? Iya. Kalau namanya kabar itu kan ya baru kabar ya, kabari. Kabari aku ya. Artinya bahwa bisa saja kalau gua kan nggak ngikutin banget ya sidang ini kan, apa yang muncul fakta-fakta persidangan atau bukti-bukti. Kalau selama polisi bisa membuktikan, atau pengadilan bisa membuktikan bahwa ini kita memang memeras, tapi kan buktinya kan diganti pasalnya atau dijungtokan. Tapi kalau gua lihat buktinya diganti katanya, menjadi pemerasan, menjadi ancaman. Nah kan ancaman itu kan, gua bilang bahwa ancaman itu kan kalau di pasal pengancaman itu lebih mengarah kepada ancaman jiwa ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ancaman itu kan, kalau ancaman yang itu tadi aja gua pemerasan kan harus korelasinya kan dengan ancaman ya. Pemerasan itu kan dengan ancaman, dengan kekerasan, dengan paksaan. Kan ancaman itu kan di situ ininya, agasnya. Nah, yang saya menarik ini saat pembicaraan Mail dengan DRG itu ternyata sengaja direkam Oleh sama pihak DRG ya kabarnya ya. Nah itulah yang dijadikan bukti gitu. ya berarti kan Itu maksudnya dari apa ya, merekam itu terus dijadikan bukti itu, tindakan itu dinilai seperti apa dari kacamata hukum? ya kan itulah memperkuat mens rea berarti kan. Memperkuat bahwa emang dia kan, kalau sogok menyogok kan, kalau di Tipikor itu kan yang menyogok juga kena. Oh iya. Kalau di Tipikor ya, tapi kan Tipikor itu kan untuk aparatur ya, sipil. Tapi kan secara ini pun juga udah punya niat apapun itu kan ya. Kalau menyogok, mensuap kan semua juga pasti tetap salah gitu loh. Ya kan? Karena kalau dia nyogok, ngasih uang tuh nyogok tetap agar dia berhenti. Iya. Ya kan? Lo berhenti, gua kasih uang, ya kan? Bisa aja sebaliknya nanti yang ngancam dia. Kalau nggak lu mau well kan gini. Biasanya dulu nih, lu mau golok atau uang. Lu mau rumah sakit atau uang. Iya. Mau rumah sakit atau kuburan. Iya. Kalau nggak lo, ini uang. Kan bisa saja seperti itu. Artinya bahwa rekaman itu juga buat bergaining dia, ya kan, buat ancaman dia ketika dia nggak mau atau dia meleset, udah nggak salah, dia punya bukti bahwa gua udah ngomong ke lu bahwa lu yang direkam apa ketika negosiasi. Semuanya percakapan dari awal mula pengen kenal nih kita. Nah kalau dia niat baik kan
nggak usah direkam ya kan, niat baik ya. Iya, oh gitu. Ya kan gini, pertama gini, kalau dia nggak salah, ya kan, kalau dia tidak salah ya, ketika dia mengatakan sesuatu di medsos, bla bla bla, kenapa harus takut sih, ya kan? Misalkan dia mengedukasi ibu-ibu, perempuan, wanita, ini loh, kalau kalian pengen cantik begini-begini, ini kebetulan saya punya produknya yang bagus dan lain, ya kan? Dia kasih tahu aja, ini kita, ini bagus loh, ya kan? Kalau lu boleh aja pakai, ya kan? Gratis, atau lu endorse ini, ya kan gitu, gua bayar deh. Nah, tetapi itu sebetulnya kan mulanya itu masalah itu, ini kan kita ini kan dibawain masalah gitu loh. Nah, kalau misalkan, oh ya buktinya, kalau itu masalah, buktinya apa? Itulah saksi yang kemarin dibawa oleh pihak pengacara itu, bahwa itu masalah gitu loh, ya kan? Produknya bermasalah. Masalah, ya produk masalah apa? Buktinya dia aja merasa dirugikan dengan jutaan itu, merasa dirugikan bahwa, oh ini produk ini layak untuk gua pakai, untung belum gua pakai. Ya syukur-syukur kali belum dipakai. Coba kalau misalkan hancur wajahnya, itu lebih parah lagi. Nah itu sebatas bahwa dia nggak jadi pakai, saya nggak jadi pakai. Kenapa? Kata si ini. Kenapa? Ya karena di situ nggak ada hal-hal atau prasyarat-prasyarat yang harus muncul di dalam itu kan namanya obat itu kan semua. Kalau obat misalkan itu juga sama kan, produk kesehatan yang diperhatikan. Kan harus ada daftar apa itu namanya kan, ini kandungan ini sekian, kandungan terasi sekian, ya kan, ya kan, kandungan seperti itu, udang sekian kilo, gitu. Nah walaupun tidak ada hubungannya dengan kecantikan, tapi itu satu. Kemudian BPOM itu harus hadir. BPOM itu bahaya kan. Tapi kabarnya dipersulit atau nggak pernah dihadirkan, itu kenapa ya? Apanya? BPOM. Ya seharusnya, ya artinya gini, kan dibuktikan oleh siapa namanya tim itu, bahwa produknya dipegang, bahwa ini ternyata nggak ada BPOM, ya kan? Itu mungkin belum izin edar dan lain-lain, nggak tahu, kan? Atau yang lain-lain, sehingga kita kategorikan bahwa itu ilegal bisa saja, atau diduga mengandung bisa saja kan. Nah intinya bahwa kalau masalah rekaman itu kan juga ada diatur tentang rekaman itu. Nah tetapi yang paling prinsip bagi gua adalah niat awal dia itu bisa satu buat jaga-jaga kan. Gua rekam selain dokumentasi, untuk apa sih dokumentasi? Kalau orang itu kan kalau mau nyogok, dia nggak mau tuh, buatan sih nggak mau, ya kan, dipoto nggak mau, ketemunya pun di kamar sempit atau di Singapura, ya kan, atau di mana, atau di kapal. Ini menutup video sama dia untuk apa? Direkam untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau seperti ini, atau untuk jaga-jaga serang balik misalkan. Alasan ngerekam. Ya, bisa aja kan? Kayak bukti sudah kan? Nah, bahwa tapi semua bermula dari dia. Pengen kenal, mau ngapain sih, mau kenal? Ya mungkin bisa serius, bisa tidak kan dikatain respon itu. Bisa bercanda, asal-asal jeplakan, atau memang benar ada negosiasi, atau ini kan gue harus dia tahu nih jenis hubungan si Ismail dengan siapa? Dengan kita, dengan bosnya. Apakah dia bisa mengambil keputusan sendiri atau harus rapat dulu berdua kan? Ini harus ini. Nah, itu semua bisa dibuktikan, diuji di pengadilan, dan ini sedang diuji. Kita pun dan tim berhak membawa apapun pembelaannya, termasuk menerangkan bahwa kita indikasikan bahwa produk itu bermasalah dengan bukti itu tadi orang. Hakim, publik, netizen, produk itu bermasalah. Buktinya ini ada buktinya nih orang nih bawa.
diduga bermasalah ya, Iya. kan? Diduga bermasalah, buktinya satu. Itu satu nih. Ada nanti datang lagi 2 orang, 3 orang, 4 orang kan memperkuat. Iya. Ternyata ternyata di kita ini berjasa, bisa saja kan? Di kita berjasa setelah menyelamatkan ratusan atau ribuan wajah-wajah si cantik itu kan, yang pengen cantik, yang pengen semakin cantik, semakin kinclong. Dengan kalau tidak diselamatkan oleh kita, misalkan mereka beli, buktinya ada satu, untung dia sudah baca. Bah, izin. Ya. Rekaman itu banyak yang bilang jebakan buat Nikita. Bukan Batman. Jebakan, bener gak? Setuju gak? Kok bisa begitu? Banyak yang bilang, banyak yang menganggap ini rekaman percakapan yang diserahkan Reza Gladys ke polisi itu adalah jebakan gitu. Setuju gak dengan? Nah, kan udah gue bilang, kita harus uji Hah? apa sih niat dia merekam itu. Niat Reza Gladys. Sekarang kan gini, gua datang ke rumah lo dengan niat baik, ya kan? Gua bawa sebungkus kopi, gua ngasih lo, nggak kenal ya gua pengen. Niatnya selain silaturahmi tetangga gua nih, ya kan? Ini kopi ini bagus loh, kopi produk buatan gunung dari Banten, dari Cibaliung, bisa aja. Ya. Nah, sehingga dia foto. Saya sedang dengan seorang wartawan, dia juga meminum kopi ini. Itu kan bagus tuh. Berarti kan ada niat. Untuk apa? Untuk itu. Atau izin saya foto ya. Nah, kemudian dia rekam untuk apa? Nah, si ini kemudian dia niatnya mau kenal, baik-baik ngomong ke Mael, gue pengen kenal sama bos lu. Tapi kok dia sudah diawali dengan hal-hal yang curang gitu, dia merekam. Coba nanti misalkan kalau ngomong yang lain-lain, ngomong jorok, ngomong apa, misalkan ya, ngomong apa kan, itu kan privasi. Dia rekam juga obrolan, kan nggak bahaya kan? Iya. Ya artinya bahwa wajar orang mengatakan bahwa untuk menjebak, tetapi itu punya niat yang sebuah awalan yang kurang baik, yang tidak baik. Mensreanya udah ada niat. Dia ada niat untuk Ada niat bahwa ya bias buat jaga-jaga untuk kick balik, ya kan? Oh iya. Buat jaga-jaga untuk pembuktian di pengadilan misalkan. Buat jaga-jaga apa lagi? Itu. Atau buat buat menghanjar kita misalkan. Tapi maaf aku potong. Tapi kok dia mau ya mengeluarkan angka gitu dari 5M? Maaf nih, saya bukannya mendukung si A atau si B, tapi saya berdasarkan keterangan di atas kertasnya beneran yang fakta ya. Nego lah di 4M aja gitu. Dan itu direkam juga gitu. Dan dia mau membayar itu. Itu gimana? Nah itulah, ya kan? Kan uangnya udah dibawa belum? Udah dibawa saja. Bukan udah dibawa kan 2M itu di TF. Udah transfer. Iya. Ketika waktu direkam itu kira-kira udah belum? Belum, kan by phone. Nah, belum kan? Belum. Ya artinya gini, kan kalau pinjam uang itu tolong dong tataan pastinya, kasih pempreng itu buat jaga-jaga. Kalau dia lupa, ya kan? Buat jaga kalau dia nggak bayar. Iya. Nanti kalau nggak bayar, gua somasi lu, gua laporin lu atau lu seperti apa, gugat lu pengadilan. Itu kan atansi. Nah ini rekaman untuk apa? Tanyalah masih dokter itu. Iya. Apa? Semua peristiwa yang dilakukan itu kalau tidak punya niat yang tidak positif, artinya niat yang negatif. Orang dia nyogok aja menghentikan Nikita itu dengan uang pun bagi gua sudah salah.